Shalom. Kebaktian Natal Sabtu 25 Desember 2021 dipimpin oleh Pendeta Ariance Molbalang Naetasi MTH. Jemaat yang terkasih, Natal adalah perayaan cinta kasih Allah melalui Yesus Kristus, Sang Bayi Natal Allah, telah hadir di tengah dunia, membawa terang dan pengharapan baru. Kini kita menyalakan lilin Natal dengan iman bahwa Allah berkarya di tengah kerapuhan dan kerentanan, di dalam kesenjangan dan kesulitan hidup. Cinta kasih Kristus telah hadir di antara kita, menggerakkan setiap nurani menjadi tangan-tangan penopang bagi sesama yang tersisi dan terbuang dalam terang tema cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Marilah kita sambut ibadah Natal saat ini dengan penuh sukacita persaudaraan. Saya jemput jemaat Tuhan bangkit berdiri dan kita semua menyanyikan Kidung Jemaat nomor 101 ayatnya yang pertama dan kedua. Bapak Ibu Saudara-saudariku, mari kita ada di hadirat Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, kasih karunia dan damai sejahtera yang mengalir dari Allah Sang Bapa, dari Yesus Kristus Tuhan kita, Bayi Natal yang kudus, dalam persekutuan bersama Roh Kudus, menyertai saudara-saudariku sekalian. Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara-saudariku Nats yang menuntun kita dalam ibadah Natal pada pagi hari ini
terbaca dari pertama Petrus pasal 1 ayat 22. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Demikianlah nats pembimbing. Saudara-saudariku, mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk kita mengakui segala dosa kita. Kita akan menaikkan doa pengakuan dosa ini secara berbalas-balasan. Kekasih-kekasih Tuhan, dosa telah membuat hidup kita diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut. Tetapi Yesus telah berkata bahwa Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa. Oleh karena itu, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dalam doa. Ya Kristus, ampunilah kami, karena tidak selalu peka menopang mereka yang menderita karena COVID dan bencana alam. Semuanya telah menjadi beban yang menggelisahkan dan menghimpit kami. Dari kegelapan hidup ini, kami berseru dan memohon, terang pengasihan-Mu, ampunilah kami ya Tuhan. Amin. Sebagai salah seorang hamba dari Yesus Kristus, saya memberitakan kabar kesukaan kepada setiap orang yang percaya. Firman Tuhan berkata, kita mengasihi karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Demikianlah berita anugerah.
Ibu saudara-saudara, kita mendengarkan persembahan pujian vokal grup Maranatha dan Angel Voice. Terima kasih untuk persembahan pujian bagi kemuliaan Tuhan. Kita masuk dalam puji-pujian. Mari berdiri dan berbalasan dalam puji-pujian kepada Allah berdasarkan Injil Lukas pasal 1
ayat 68 sampai dengan 75. Nyanyian pujian Sakarya. Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud, hambanya. Untuk melepaskan kita dari musuh-musuh kita dan dari tangan semua orang yang membenci kita. Melepaskan kita dari musuh-musuh kita dan dari tangan semua orang yang membenci kita. Untuk menunjukkan rahmat-Nya kepada nenek moyang kita dan mengingat akan perjanjiannya yang kudus. Yaitu sumpah yang diucapkannya kepada Abraham, bapa leluhur kita, bahwa ia mengaruniai kita. Supaya kita terlepas dari musuh, dapat beribadah kepadanya tanpa takut, dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya seumur hidup kita. Silahkan duduk. Sambil mempersiapkan bagian firman Tuhan untuk kita renungkan pagi ini, kita kembali mendengarkan persembahan pujian vokal grup Nazaret.
Terima kasih untuk persembahan pujiannya bagi hormat dan kemuliaan Tuhan. Jemaat yang diberkati Tuhan, tiba saatnya kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Untuk itu mari kita berdoa. Di hari Natal yang penuh sukacita ini Tuhan, kami boleh mengucap syukur karena kasih-Mu. Dan kami semua telah ada di hadirat Tuhan untuk kami akan belajar kebenaran firman-Mu. Tetapi sebelum kami membaca dan merenungkan firman-Mu, kami mohon tuntunan dan urapan Roh-Mu yang kudus datang dan mengurapi kami semua, baik hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu saat ini, bahkan kami jemaat Tuhan yang telah menyiapkan diri untuk mendengarkannya. Berfirmanlah kepada kami ya Allah, karena kami sudah rindu dan siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Kristus Yesus Sang Bayi Natal itu, kami datang dan bersyukur. Amin. Firman Tuhan untuk kita saat ini terambil dari Injil Lukas pasal 2 ayat 13 hingga ayat yang ke-20 dan pertama Petrus pasal 1 ayat 22 hingga ayatnya yang ke-25. Injil Lukas pasal 2 ayat 13 hingga 20 di bawah perikop gembala-gembala. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Surat Petrus pasal 1 ayat 1, pasal 1 ayat 22 hingga 25. Kekudusan dan kasih persaudaraan. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu sungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu, karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudariku, yang dikatakan berbahagia adalah setiap orang yang kesukaannya ialah merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Haleluya.
Salam Bapak Mama semua. Selamat Natal untuk seluruh keluarga besar Jemaat Immanuel Wesau dan juga jemaat-jemaat tamu yang hadir. Bapak Mama saudara-saudara, tema perenungan firman Tuhan di hari Natal pagi hari ini, cinta kasih Kristus menggerakkan persaudaraan. Cinta kasih Kristus menggerakkan persaudaraan. Apa itu kasih persaudaraan? Apa itu persaudaraan? Dan seperti apa standar yang diinginkan dalam gambaran teks ini terhadap sebuah persaudaraan. Persaudaraan model apa yang diinginkan oleh Kristus dalam teks ini. Bapak Mama saudara-saudara, dalam teks ini untuk menggambarkan kasih persaudaraan digunakan istilah kasih. Ada beberapa kasih, tetapi digunakan di sini adalah kasih Philadelphia yang berasal dari kata filio atau filia yang artinya saudara. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, tetapi dalam mengamalkan kasih persaudaraan itu, Rasul Petrus menggunakan lagi sebuah gambaran kasih, bahwa dalam mengamalkan kasih persaudaraan itu membutuhkan sebuah standar yang lebih. Bukan hanya sebuah kasih persaudaraan yang diikat oleh darah, diikat oleh kepentingan, diikat oleh klien, tetapi dia lebih maju, standarnya lebih tinggi, yaitu digunakan kata agape. Bapak Mama saudara-saudara, memang dalam gambaran teks ini yang ditekankan adalah kasih persaudaraan. Tetapi dalam mengamalkan kasih persaudaraan, dalam relasi kasih persaudaraan, dalam hubungan kasih persaudaraan, maka kata yang digunakan adalah agape, kasih sejati. Rasul Petrus menginginkan agar kasih yang dibangun bukanlah kasih yang abal-abal, tetapi haruslah berdasarkan kasih yang diteladankan oleh Yesus Kristus, yaitu kasih sejati, cinta kasih yang agung, kasih yang tidak pamrih, kasih yang tidak pura-pura, kasih yang tidak munafik, kasih yang tidak bersifat sementara, tetapi kasih yang tulus, kasih yang langgeng, kasih yang kekal. Bapak Mama saudara-saudara, kenapa? Oleh karena ketika dalam pemberlakuan kasih persaudaraan, dan kalau tidak dibangun atas dasar kasih agape, maka itu sama halnya dengan menciderai pengorbanan dan cinta kasih Kristus. Bahkan juga kalau sebuah persaudaraan dan persekutuan, sebuah komunitas yang dibangun hanya berdasarkan kasih persaudaraan, hanya berdasarkan kasih karena kepentingan, dia tidak akan bertahan lama. Dia tidak akan langgeng. Begitu kok Bapak Mama. Saya kira dalam persekutuan kita ada banyak orang memulai buat komunitas arisan keluarga, buat paguyuban ini dan itu, dan lain sebagainya. Tapi banyak yang tidak bertahan. Karena apa? Karena tidak mendasari kasih persaudaraan itu di atas dasar kasih agape, tapi dia hanya sebatas kasih persaudaraan, kasih karena kepentingan. Kita belajar bahwa kasih yang ditorehkan, kasih yang diteladankan oleh Yesus Kristus adalah kasih yang sungguh-sungguh luar biasa, kasih yang tidak memperhitungkan balasan, kasih yang tidak memperhitungkan pamrih, tapi kasih yang diteladankan oleh Yesus Kristus adalah kasih yang murni. Ketika kita menjadi orang berdosa, kita berseteru dengan Tuhan, Tuhan datang menjumpai dan memulihkan hidup kita. Itu kasih yang sebenarnya. Ada kerelaan, dan ini pesan Natal yang paling otentik. Ada kerelaan untuk menjumpai, untuk mengampuni, untuk memaafkan, untuk solider. Bapak Mama saudara-saudara yang diberkati dan dikasihi Tuhan, ini sedikit gambaran tentang apa yang diinginkan dalam teks ini.
Tapi Bapak Mama saudara-saudara, kalau kita membaca seluruh kisah dalam 1 Petrus pasal 1, ternyata teristimewa dari ayat 13 sampai dengan ayat 25. Ternyata bahwa kita akan menemukan bahwa standar kasih yang ditawarkan oleh Petrus rasanya berat, rasanya sulit ketika diperhadapkan dengan pergumulan yang dialami oleh jemaat-jemaat di rantauan. Kenapa? Oleh karena Petrus dalam teks ini menyebutkan mereka yang sedang berjuang dan bergumul dalam teks ini dengan istilah kamu adalah pendatang. Mereka adalah orang-orang pendatang yang tersebar di wilayah Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, Bitinia. Itu berarti bahwa mereka bukan anak-anak tanah. Mereka bukan orang pribumi, tapi mereka pendatang. Kalau orang timur bilang amnemat. Saya tidak tahu bahasa Rote, kalau pendatang bilang apa? Ya. Iya. Apa? Iya. Manmai. Iya. Jadi kalau istilah yang lebih keren, dia bukan anak tanah, begitu ya? Dia bukan anak kampung sini, ya. Apa namanya? Akamsi. Iya. Jadi mereka bukan akamsi, kira-kira seperti itu. Petrus menyebut mereka sebagai bukan akamsi, mereka orang pendatang. Sebagai orang pendatang, tentu mereka mengalami krisis identitas. Mereka tidak diakui. Mereka tidak dipedulikan. Dan mereka dalam menghadapi krisis, dalam menghadapi tantangan, oleh karena pemerintah Romawi menindas mereka, mereka berjuang sendiri, mereka bergumul sendiri. Karena mereka tidak punya siapa-siapa. Mereka adalah kaum minoritas, mereka adalah kaum marginal. Bahkan juga Petrus menyebut mereka sebagai hamba. Hamba itu Bapak Mama dia tidak ada hak apa-apa. Budak itu dia tidak ada hak istimewa. Dia tidak ada hak yang bisa diandalkan. Hamba itu ya dia hanya bisa diandalkan kalau dia punya peran, kalau dia disuruh oleh tuannya. Lebih daripada itu dia tidak punya peran apa-apa. Berkali-kali mereka ditindas dan dianiaya oleh pemerintah Romawi. Dan akibat dari tekanan dan penindasan pemerintah Romawi itu, maka mereka harus terpaksa, mereka harus berpisah dari keluarga mereka. Ada di antara mereka yang harus ditangkap dan dipenjarakan. Bahkan sebagian dari mereka harus meregang nyawa. Karena apa? Hanya untuk mempertahankan iman kepada Yesus Kristus. Hanya demi iman mereka dipenjarakan dan terpisah dari famili mereka. Terhadap kondisi ini, terhadap tekanan dan penindasan ini, membuat dan berdampak terhadap persaudaraan iman jemaat saat itu. Persaudaraan mereka mulai goncang. Persaudaraan mereka yang langgeng, yang akrab, penuh kekeluargaan, mulai terjadi kerenggangan. Harapan-harapan mereka mulai pupus. Ya. Bapak Mama saudara-saudara, dalam kondisi ini mencari aman, mencari pementingan diri di tengah-tengah himpitan itu adalah hal yang sudah biasa. Bapak Mama coba kita ingat waktu awal Covid. Awal Covid, walaupun itu botempung sepupu atau botempung kakak, tapi kalau dia terkonfirmasi positif, potong mau pi di rumah maju, potong son bisa pi. Begitu toh? Karena ketakutan. Bahkan juga mungkin sudah dibawa ke tempat pemakaman juga, kita tidak pergi. Dan kita membayangkan betapa sakitnya mereka yang mengalami itu. Kepergian orang yang mereka kasihi terburu-buru, lalu mereka tidak merasakan topangan. Itu rasa duka yang kalau tidak dikelola dengan baik akan menyisakan duka yang dalam. Kita berduka Bapak Mama, tapi kalau ada yang datang merangkul, memeluk, menangis bersama kita, kita rasa ada kelegaan. Dan saya kira ini juga yang dialami oleh jemaat-jemaat di perantauan saat itu. Bapak Mama saudara-saudara yang diberkati Tuhan, Rasul Petrus
menuliskan surat ini, menuliskan teks ini sebagai bentuk peneguhan, penguatan, dan juga memberi pengharapan kepada mereka bahwa badai ini pasti berlalu. Karena itu mereka mesti menjaga persaudaraan yang telah dibina. Tantangan dan kesulitan janganlah meluluh lantahkan persaudaraan yang telah mereka bina. Persaudaraan yang dibangun oleh dasar cinta kasih Kristus jangan terkalahkan hanya sebuah tantangan. Biarlah mereka saling menopang, biarlah mereka saling berbela rasa, biarlah mereka saling bersolidaritas. Bagi Petrus, justru dalam kondisi kesesakan, dalam himpitan, dalam kesusahan ini menjadi ruang besar, menjadi kesempatan untuk begitu banyak orang melakukan kebajikan, kebaikan, dan cinta. Dengan cara apa? Saling menghargai, hidup saleh, memberikan topangan. Mungkin memberi senyum yang tulus saja itu sudah merupakan sebuah penguatan yang luar biasa. Berdamai dengan diri dan berdamai dengan krisis yang terjadi pada saat itu juga adalah hal yang sangat penting. Bapak, Mama, saudara-saudara, Petrus juga menasihati bahwa sekiranya tantangan yang dihadapi menantang anak-anak Tuhan supaya mereka semakin mengobarkan kasih persaudaraan. Petrus mengajak mereka, biarlah di tengah-tengah tantangan semakin dihambat, biarlah semakin merambat. Kita ingat itu ya. Ini kata yang familiar pada tahun 90-an ketika gereja dibom di mana-mana. Dan itu masih sampai sekarang, kata itu masih bisa kita pakai. Semakin dihambat, semakin merambat. Kita ingat jemaat mula-mula, mereka pun jumlah hanya sedikit. Tapi kemudian begitu banyak orang, ribuan orang memberi diri dibaptis. Bukan karena kata-kata mereka, bukan karena 1000 kata cinta, tapi 1-2 perbuatan cinta. Yaitu apa? Apa yang mereka punya mereka bagi. Yang punya kebun mereka bawa hasilnya, mereka bawa dan mereka makan bersama. Yang punya tanah mereka jual, lalu mereka bawa datang dalam persekutuan persaudaraan jemaat mula-mula. Dan orang melihat cinta kasih itu, lalu begitu banyak orang mengambil keputusan, saya mau ikut Yesus. Jadi hari ini Bapak Mama belajar dari tema firman Tuhan hari ini, membangun persaudaraan, belajar dari cinta kasih Kristus. Omong Natal Bapak Mama saudara-saudara bukan hanya sebuah ucapan Natal, bukan hanya gegap gembita perayaan Natal, tapi 1-2 perbuatan nyata, 1-2 perbuatan cinta yang punya dampak yang besar, itu yang dibutuhkan. Bapak Mama saudara-saudara, Calvin bilang, tidak ada yang lebih besar daripada mengasihi sesama dengan tulus dalam kesulitan dan penderitaan. Tidak ada kasih yang lebih besar. Kalau kasih di saat kelimpahan, kesuksesan, itu hal biasa. Dan biasa-biasa saja, iya toh, orang susah juga bisa, ya. Pas dia pun sayur jual lalu tidak habis, lalu kasih, itu hal biasa. Kita punya kebutuhan sudah terpenuhi, lalu ada kelebihan kita bagi, itu hal biasa. Ya. Tapi yang tidak biasa itu adalah memberi di tengah-tengah himpitan, mengasihi di tengah-tengah ketidakberdayaan, di tengah-tengah keterpurukan. Inilah ujian kesucian dan ketulusan kita diuji di sini. Kalau botol memberi dari kelebihan, memberi dalam sukacita, integritas kita sebagai orang-orang yang telah ditebus dan dikuduskan, diselamatkan, tidak ada artinya. Itu siapa saja bisa lakukan, anak-anak kecil juga bisa melakukan itu. Bapak Mama saudara-saudara yang diberkati Tuhan, Natal ini biasanya terdengar paling banyak ucapannya ketika di bulan Desember. Ketika Natal
lagu-lagu Natal, lonceng Natal, lampu-lampu Natal, pohon Natal, semua yang serba Natal, kue Natal, baju Natal, dan seterusnya, seolah-olah menyulap hati kita. Jadi kemarin-kemarin mungkin potong sedang tidak baku enak potong lu isu Natal, jadi potong badame. Tapi ada catatan, nanti habis baru potong lanjut ronde kedua. Ya, bukan itu yang dimaksudkan dalam teks ini. Tetapi perdamaian dan cinta kasih yang dimaksudkan adalah cinta kasih yang terus merona, yang terus diperdengarkan, dikumandangkan sepanjang tahun. Ya. Hati yang baru, pikiran yang baru, harus terus baru, bukan hanya di hari-hari Natal. Bapak Mama saudara-saudara, tema Oikumenes perayaan Natal tahun ini yaitu bahwa cinta kasih Kristus menggerakkan tali persaudaraan. Ya. Tema ini Bapak Mama saudara-saudara berangkat dari pergumulan panjang kita di negeri ini, bahkan di dunia ini. Rasanya bencana, rasanya tantangan itu tidak pernah ada habisnya. Kita ada pikir-pikir vaksin jadi COVID mau berakhir. Tahu-tahu menjelang Advent tiba-tiba ada satu yang bernama, Sone pernah dengar, bernama Omikron. Ya. Ya. Dulu ada Delta dan macam-macam, saya lupa yang lain. Ya. Kita berharap nanti habis Omikron tidak ada lagi yang lain. Kita berdoa. Bulan April yang lalu, pas kita merayakan Paskah, ada banyak orang yang sudah mempersiapkan diri untuk baptis, tiba-tiba ditunda karena seroja datang. Dampak seroja dan dampak COVID, memang seroja sudah hilang, sudah mungkin sudah lenyap. Tetapi dampaknya, kerusakan-kerusakan belum terlalu pulih. Dan disinilah Bapak Mama saudara-saudara, pesan Natal ini datang kepada kita semua. Pesan Natal ini, perayaan Natal ini sekiranya menjadi spirit bagi kita, menggerakkan hati kita, menggerakkan mata kita, untuk hati kita lebih jeli, mata kita lebih celik melihat pergumulan-pergumulan orang lain. Ada begitu banyak orang yang haus akan cinta kasih. Ada begitu banyak orang yang haus akan keadilan dan kebenaran. Mungkin mereka ada di pasar. Mungkin mereka ada di toko. Mereka ada di jalan. Mereka ada di penjara. Mereka ada di rumah sakit. Ya. Bahkan mungkin ada juga di dalam ruang kebaktian ini. Ya. Tapi mungkin kita tidak tahu. Kita melihat mungkin dia tersenyum, tapi kita tidak tahu seperti apa pergumulannya. Hari ini Bapak Mama saudara-saudara, kiranya firman Tuhan ini menolong kita untuk kita belajar bahwa ujian kekudusan dan integritas sebagai orang-orang yang telah diselamatkan, sebagai orang-orang yang telah dikuduskan oleh Tuhan dengan cinta yang besar, adalah menjaga relasi persaudaraan dalam segala kondisi, baik dalam kondisi sehat, dalam kondisi senang, tapi juga dalam kondisi himpitan. Spirit Natal, semangat Natal, kiranya menggerakkan kita untuk menghadirkan Shalom Allah. Ya. Lukas pasal 2 tadi, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan kepada manusia yang berkenan kepadanya. Biarlah tali persaudaraan yang kita bangun adalah tali persaudaraan yang berdasarkan kasih. Supaya ada damai, bukan hanya damai di surga, bukan hanya damai di hari Natal, tapi damai di bumi dan damai sepanjang zaman. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita mendengarkan persembahan pujian vokal grup Gema Avata.
Bapak Ibu Saudara-saudara, bersama dengan semua orang percaya di segala tempat dan waktu kita akan mengaku iman kita. Karena itu saya jemput Bapak Ibu sekalian berdiri. Marilah kita menyatakan pengakuan iman kita berdasarkan pengakuan iman rasuli. Dengan masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak Allah tunggal Tuhan, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang Hai malaikat dari sorga, sayapmu bentangkanlah. Sudah lahir Kristus Raja, mari Kristus Rajanya. Sudah lahir Kristus Raja, mari sujud menyembah. Sebelum kita memberikan persembahan kita sama-sama memuji Tuhan dari PKJ nomor 127 ayat 1 dan seterusnya. Kandang domba itu rumahnya, palungan hewan petidurannya. Lahir dari Bunda Maria, Pangeran Maha Mulia. Aku beranda ke Bethlehem, supaya ku melihatnya di tempat yang indah dan rendah, Pangeran Maha Mulia. Bintang indah tunjukkanlah, di mana Yesus dan palungannya. Hai gembala, bangun segera, menengok juru selamatmu. Aku beranda ke Bethlehem, supaya ku melihatnya di tempat yang hina dan rendah, Pangeran Maha Mulia. Hai malaikat, pujilah terus kemuliaan Allah yang kudus. Baik itulah Sang Penebus,
Juru selamat dunia. Aku beranda ke Bethlehem supaya ku melihatnya di tempat yang hina dan rendah, Pangeran Maha Mulia. Aku kaya oleh miskinmu, selamat oleh hidup sucimu. Ku dibasuh oleh darahmu, bahagia oleh sabdamu. Aku beranda ke Bethlehem supaya ku melihatnya di tempat yang hina dan rendah, Pangeran Maha Mulia. Kandang domba itu rumahnya, palungan hewan ketidurannya. Lahir dari Bunda Maria, Pangeran Maha Mulia. Aku beranda ke Bethlehem supaya ku melihatnya di tempat yang hina dan rendah, Pangeran Maha Mulia. Bintang indah tunjukkanlah di mana Yesus dan palungannya. Hai gembala bangun segera, menengok juru selamatmu. Aku beranda ke Bethlehem supaya ku melihatnya di tempat yang hina dan rendah, Pangeran Maha Mulia. Hai malaikat pujilah terus. Kandang domba itu rumahnya, palungan hewan ketidurannya. Lahir dari Bunda Maria, Pangeran Maha Mulia. Aku beranda ke Bethlehem supaya ku melihatnya di tempat yang hina dan rendah,
Pangeran Maha Mulia. Bintang indah tunjukkanlah di mana Yesus dan palungannya. Hai gembala bangun segera menengok juru selamatmu. Aku dalam mata Bethlehem supaya kau melihatnya. Di tempat yang hina dan rendah, Pangeran Maha Mulia. Mari kita menyatakan syukur atas persembahan yang telah kita berikan. Dengan hati yang rela, dengan mengingat firman Tuhan berkata, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih atas kasih dan sayang-Mu Tuhan. Engkau masih menyertai kami hingga detik ini ya Bapa. Dan saat ini Tuhan, kami sudah memberikan persembahan kami. Kiranya persembahan yang kami berikan Tuhan memberkati, sehingga dapat membawa berkat buat kami dan juga dapat membawa harum di hadapan hadirat Tuhan dan berguna bagi jemaat kami dan orang lain juga Bapa. Bapa di dalam surga, Bapa yang berada di tempat yang maha tinggi, inilah doa dan sembahyang kami datang dan berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Saya jemput jemaat bangun berdiri dan kita sama-sama muji Tuhan dari lagu persembahan. Jiwa serta tubuh ku bawa Tuhanmu, selaku bersembah
menjumpai dan memulihkan kami, orang-orang berdosa. Hari ini untuk kesekian kalinya kami diizinkan untuk merayakan hari Natal. Sekalipun kami merayakannya dalam keterbatasan karena pandemi COVID, karena derasnya hujan semalam, dan juga karena kondisi-kondisi hidup dan pergumulan kami. Tapi kami menyaksikan dengan mata kami betapa baiknya Tuhan menuntun, memelihara dan mempersekutukan kami dalam persekutuan persaudaraan pagi hari ini. Biarlah spirit dan roh Natal akan terus menggerakkan hati kami, pikiran kami, perkataan dan perbuatan-perbuatan kami, agar kami tetap menjaga nilai-nilai solidaritas. Kami berbela rasa, kami berbagi, kami mengasihi dan tolong-menolong satu dengan lainnya. Kami tahu Tuhan bahwa kami sangat terbatas untuk melihat sampai ke dalam hati, terbatas untuk melihat pergumulan sesama kami. Tapi di dalam tuntunan dan kuasa Roh, kami yakini kami akan dikuatkan, kami akan dimampukan untuk melakukan sekecil apapun wujud cinta kasih kami. Biar kami memulai hari ini dan hari-hari. Perayaan Natal akan perlahan-lahan usai, tapi semangat dan spirit Natal kiranya akan terus menghidupi hidup kami sepanjang hidup dan karya-karya kami. Kami berdoa kepadamu ya Tuhan, untuk seluruh jemaat Immanuel Wesa yang hari ini ada dalam persaudaraan ini, bahkan juga mereka yang tidak bisa bersama-sama dengan kami karena berbagai kondisi. Tuhan, Engkau mengenal dan melihat seluruh gumul dan juang mereka. Tuhan menolong dan menopang mereka. Mereka yang datang dengan berbeban berat, kiranya Tuhan memberi kelegaan kepada mereka. Kiranya damai sejahtera Kristus memerintah dan tinggal di dalam hidup mereka. Kami berdoa untuk mereka yang datang dengan berbagai-bagai limpahan syukur atas begitu banyak sukacita dan keberhasilan, kesuksesan yang Tuhan anugerahkan. Kami berdoa mengucap syukur untuk segala karya-karya terbaik, untuk seluruh anugerah terbaik yang Engkau anugerahkan. Biarlah mereka semua yang menikmati dan merasakan kebajikan dan kemurahan Tuhan akan senantiasa dengan penuh kerendahan hati takjub kepada kemahakuasaan, sambil mengakui bahwa segala pencapaian itu, segala kesuksesan itu bukan karena kuat dan hebat mereka, tapi semuanya karena mereka yang menikmati tambahan usia dalam hidup mereka. Siapakah mereka dan siapakah kami ini yang menambahkan satu hasta usia kami selain kemurahan dan cinta kasih Tuhan yang besar. Bapa yang baik, kami berdoa kepadamu ya Bapa, untuk semua orang yang hari ini ada di sini, memberi diri ada dalam pelayanan. Kami berdoa kepadamu ya Bapa, untuk seluruh presbiter, baik yang bertugas maupun juga yang hadir bersama-sama dengan kami. Tuhan menolong dan memberkati dalam seluruh pekerjaan, dalam seluruh karya dan pelayanan. Juga kami berdoa untuk semua hamba-hambamu yang setiap saat dan waktu mendedikasikan diri untuk pelayanan gereja, para singers, organis, operator multimedia, pegawai-pegawai, karyawan, dan juga seluruh kekasih-kekasih Tuhan, poster, dan juga ketiga abdi Tuhan, kekasih-kekasih kami, Ibu Pendeta Ina Naisulis Wilatio, Bapak Pendeta Emil Defres, dan Ibu Pendeta Niflenta. Tuhan menolong mereka, beserta dengan semua keluarga, seluruh umur dan juang mereka. Kami berdoa
kuat dan sehat bagi mereka dalam melayani, dalam menata layani seluruh pelayanan di tempat ini. Kiranya hikmat, sukacita dan damai sejahtera akan selalu dan senantiasa melimpahi hidup mereka. Kami juga berdoa kepadamu ya Tuhan, secara khusus untuk mereka yang tidak bersama dengan kami dalam persekutuan ini, oleh karena sedang berjuang dengan sakit, sedang ada dalam pergulatan karena pergumulan-pergumulan keluarga. Kami mohon Tuhan menghampiri mereka, melawat dan memulihkan mereka ya Tuhan. Biarlah spirit Natal akan menjadi bahagian dalam hidup mereka dan juga dalam pergulatan. Bapa di sorga, kami juga berdoa kepadamu untuk gereja Mesih Injili di Timur, klasis-klasis dan jemaat-jemaat yang ada, seluruh lingkup pelayanan kami serahkan kepadamu ya Tuhan. Terlebih khusus jemaat Manuel Waisak, Tuhan menolong dan memberkati, menopang mereka dalam seluruh pelayanan yang dilakukan. Kami juga ingat dalam doa ini untuk pemerintah, bangsa dan negara kami, dalam upaya-upaya penanggulangan COVID, percepatan vaksinasi, dan juga upaya-upaya kestabilan dan pemulihan ekonomi. Kami mohon Tuhan menolong pemimpin-pemimpin bangsa kami. Tuhan menolong mereka dengan segala hikmat, agar segala kebijakan, segala bentuk kepemimpinan yang mereka lakukan, biarlah itu seturut dengan kehendak. Kami juga berdoa untuk semua tenaga-tenaga medis, tenaga-tenaga kesehatan, dalam upaya bersama untuk menyentaskan COVID-19. Siapa kami ini? Kami terbatas. Kami hanya bisa melakukan apa semampu kami. Dan karena itu Tuhan memberkati seluruh karya kami. Kami akan memasuki seluruh pergumulan hidup dan keluarga kami. Kami akan pulang ke rumah tangga dan keluarga kami. Kiranya damai Natal akan tinggal dan senantiasa menghidupi kehidupan kami hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus, Sang Pembaharu, Sang Pembawa damai, kami berdoa. Shalom. Shalom. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita akan mengikuti warta jemaat saat ini Sabtu 25 Desember 2021. Sebagaimana tema tadi, cinta kasih Kristus menggerakkan tali persaudaraan, maka Majelis Jemaat Immanuel Sau mengucapkan salam damai sejahtera bagi Bapak Ibu, saudara-saudara Jemaat Immanuel Sau dan juga jemaat tamu yang hari ini berkesempatan ada dalam kebaktian Natal Raya Jemaat Immanuel Sau. Semoga damai Natal senantiasa memenuhi hati dan kehidupan kita untuk memperkuat tali persaudaraan berdasarkan kasih Allah. Kebaktian Natal Raya saat ini dipimpin oleh Pendeta Ariance Molbang Metasi MTH, Sekretaris Bidang Kolportasi Sinode Gemit. Jemaat yang ambil bagian dalam kebaktian Natal Raya saat ini 871 orang, laki-laki 281 orang, perempuan 599 orang. Ada beberapa pengumuman. Yang pertama,
Disampaikan kepada jemaat bahwa kebaktian Minggu besok 26 Desember akan berlangsung 2 kali. Kebaktian utama pertama jam 6 pagi, sedangkan kebaktian utama kedua sekaligus syukur Natal yang akan juga ditandai dengan pelayanan sakramen baptisan kudus bagi 34 orang anak-anak kita. Karena itu, melalui kesempatan ini kami mohon kepada keluarga yang telah mendaftarkan anak-anaknya untuk dibaptis agar hadir setengah jam sebelum kebaktian dimulai. Besok juga setelah kebaktian baptisan kudus akan dilanjutkan dengan ibadah syukur secara bersama-sama di dalam gedung kebaktian ini. Karena itu sebagaimana yang sudah disampaikan, keluarga agar membawa kue, sedangkan gereja akan menyiapkan minumannya untuk kita menikmatinya bersama setelah ibadah syukur. Yang kedua, perjamuan kudus akhir tahun 2021 akan dilaksanakan pada hari Rabu 29 Desember dengan pengaturan shift pertama jam 7 pagi untuk anggota Sidi Rayon Pugdale, Kayu Putih, Jembatan Dalam 2, dan Dilhau B. Shift kedua jam 4 sore untuk anggota Sidi Rayon Kampung Baru, Dilhau A, dan Jemda 1. Sedangkan kebaktian kelengkapan perjamuan kudus akan dilaksanakan pada hari Senin 27 Desember. Kalau di undangan Bapak Mama baca jam 4 sore ya. Tapi berdasarkan permohonan dari anggota-anggota Sidi yang kantoran hari Senin tanggal 27, karena itu kebaktian kelengkapan akan dilaksanakan jam 5 sore untuk mengakomodir saudara-saudara kita yang baru pulang kantor jam 4. Sekali lagi, karena itu kami meralat jam yang ada di undangan perjamuan kudus jam 4 menjadi jam 5 sore. Yang berikut ucapan-ucapan majelis jemaat mengucapkan selamat Hari Natal 25 Desember 2021 bagi jemaat Immanuel Sao dan keluarga. Semoga damai Natal akan selalu di hati kita selamanya. Majelis jemaat dan jemaat juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Ariance Maulbang Netasi MTH yang telah memimpin kebaktian perayaan Natal jemaat Immanuel Sao saat ini. Doa kami kiranya Allah di dalam Yesus Kristus yang mempunyai pelayanan selalu memberkati Ibu Pendeta dalam pelayanan dan juga dalam keluarga. Demikianlah warta jemaat saat ini. Atas perhatiannya kami syukuri dengan ucapan Shalom. Yesus Kristus Sang Bayi Natal telah hadir di antara kita.
kasih-Nya menyapa setiap hati untuk terus bergandengan tangan, memberi diri, memberi hati, dan memberi kasih, menjadi tangan-tangan penopang bagi sesama yang ada dalam kerapuhan dan kepahitan hidup. Dan atas cinta kasih Kristus, kita terus bergandengan tangan, menggerakkan semangat persaudaraan untuk saling melayani. Dalam cinta kasih Yesus Kristus yang menggerakkan persaudaraan, kami siap menjadi tangan-tangan penopang untuk melayani sesama. Selamat datang Yesus Tuhanku, jauh dari surga tinggi kunjunganmu. Selamat datang Tuhanku ke dalam dunia, damai yang kau bawa tiada taranya. Salam salam. Pulanglah ke dalam hidup, tugas, dan keluarga dengan menerima berkat Tuhan. Anugerah Yesus Kristus Tuhan kita, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudara-saudari mulai dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Jemaat yang diberkati Tuhan, sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang baik, terima kasih untuk penyertaan Tuhan dalam kebaktian Natal saat ini. Dan biarlah Tuhan terus menyertai dalam kehidupan kami dengan membawa damai Natal di setiap perjalanan kehidupan yang masih Tuhan anugerahkan kepada kami dalam tugas dan tanggung jawab kami ya Bapa. Sebentar kami akan pulang, tuntun sertai kami dalam perjalanan pulang hingga kami tiba dalam rumah kami masing-masing dengan penuh sukacita dan damai Natal ya Bapa. Inilah kami ya Tuhan, hanya di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus kami datang dan berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Kami jemput jemaat Tuhan berdiri dan kita sama-sama menyalurkan lagu Tuhan Allah beserta kita. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu, sampai lagi kita bertemu, sampai bertemu. Tuhan Allah beserta
kita